Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, naik sampan di atas air, dari bunyi sambutan salam, sepertinya THR belum cair. Sudah habis. Kalau Tuan ke Pulau Batam, jangan lupa makan lupis. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya THR sudah habis. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Nama Allah 3 disebut pertama kali baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman Rahim. Rahman pengasih, Rahim penyayang. Rahman pengasih, Rahim penyayang. Sayangi saya, irhamni. Sayangi kami, irhamna. Kalau bupati penyayang, saya nggak ada ngomong, masyarakatnya menjawab sendiri. Jadi kalau beliau sayang dengan Bapak Ibu semua, itu memang sudah nama yang diberikan dari dulu. Mudah-mudahan beliau tetap sayang dengan Bapak dan Ibu, tanpa mengurangi rasa sayang beliau kepada Ketua Penggerak PKK. Amin ya Rabbal. Tapi kalau sayang itu hanya dari hati, hanya dari pikiran, mungkin salah. Karena kita manusia ini bisa benar, bisa salah. Yang tidak pernah salah hanya Allah. Dan Allah mengirimkan pesan-pesan kepada manusia. Pesan yang tidak salah itu bernama wahyu. Sayangnya dari Allah, tapi sayangnya bukan melalui rasa-rasa. Karena kalau rasa-rasa, like and dislike. Bisa suka, bisa nggak suka. Tapi kalau sayangnya karena Allah melalui bimbingan wahyu, insya Allah negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ustaz Abdul Somad, ini Kabupaten Konawe Selatan, itu tagline-nya adalah setara. Makanya tadi waktu foto, biasa foto di mana-mana begini. Tapi tadi begini. Kok begini Pak Bupati? Ini namanya setara. Ternyata di Konawe Selatan ini tidak ada orang yang lebih mulia, lebih terhormat, enggak ada. Semuanya setara. Kalau memang setara, kenapa Ustaz Abdul Somad tempatnya lebih tinggi? Pakai karpet, pakai kipas angin. Yang duduk di bawah, di atas tanah, di atas lantai boleh jadi lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Kenapa kalian aminkan? Memang nggak salah, tapi pikirkan juga perasaan saya. Memang susah ngomong sama orang setara ini ya. Di sini ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak Dan Lanal, ada Bapak Dan Lanut, ada Komandan Kopassus. Sepanjang saya tausiah, di Konawe Selatan inilah yang paling lengkap TNI Polri-nya.
udara, laut, darat, Kopassus, polisi. Ini rasa-rasanya mau dikirim melawan Israel ini. Kita doakan TNI Polri kuat untuk mengawal Indonesia. Bapak Sekda, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Apakah Pak Bupati sudah minta maaf? Saya dengar tadi. Beliau ngomong, kalau ada janji-janji yang belum terpenuhi. Kata beliau. Langsung dijawab sama masyarakat. Kau yang berjanji, kau yang menepati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setara. Pertama janjinya masyarakatnya sehat. Bagaimana supaya sehat? Berobatnya mesti murah. Ketika beliau cerita tentang berobat murah, cerita tentang pendidikan UKT mahasiswa, santri, pelajar. Saya terus terang, ibu mau tahu, bapak mau tahu perasaan saya? Saya sakit hati. Kenapa Ustadz sakit hati? Karena saya pulang dari Maroko tahun 2008, ikut tes CPNS, mesti ngambil surat sehat dari puskesmas. Mereka ragu saya ini sehat. Sampai di puskesmas, perawatnya perempuan mengeluarkan balon berwarna hitam. Dipegangkannya ke lengan saya. Saya khawatir jantung saya tidak sehat. Karena waktu itu saya belum nikah, jantung saya berdebar-debar melihat perawat itu. Setelah selesai keluar surat, ini surat sehat. Suratnya mau saya ambil, dia pun menarik, kami tarik-tarikan. Kenapa dia enggak melepaskan surat? Bayar 20.000. Sehat aja bayar. Tapi di Konawe Selatan sakit gratis. Masya Allah. Bahkan di acara ini sudah disiapkan mobil gratis. Syaratnya 2. Sakit, mati. Itu ambulan. Bahkan pintunya sudah dibukakan. Perawat dan dokter sudah ready, siap. Ada yang mau naik? Ya Allah, sehatkan semua warga Konawe Selatan. Seandainya saya jadi warga Kabupaten Konawe Selatan ini, saya yakin saya sehat walafiat. Setara, mesti sehat dulu. Tadi begitu sampai, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati menyambut saya di airport, memasangkan sorban yang merah menyala ini. Lalu saya tanya, kita kemana Pak Bupati? Kita ke Konawe Selatan. Dan Ustadz Abdul Somad, jangan khawatir, karena airport ini berada di Konawe Selatan. Oh, perasaan saya dekat. Karena biasanya pejabat hanya mau menyambut Ustadz kalau dekat. Tapi ternyata begitu sampai Bapak Bupati bertanya, bagaimana perjalanan Ustadz? Tadi malam saya ke airport jam 2 dan bangun-bangun sudah masuk waktu subuh. Saya sholat subuh di pesawat. Habis itu saya pejamkan mata lagi sampai. Begitulah dekatnya Konawe Selatan ini. Tutup, buka, tutup, sampai. Jauh di jarak, dekat di hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya masyarakat ini enggak banyak minta macam-macam kepada kepala daerah. Mereka cuma minta 5, betul?
Kok betul belum saya sebutkan? Pertama, kalau dia keluar rumah jalannya bagus. Dari mulai airport sampai ke Rujab ini saya sudah melihat dengan mata kepala dan saya sudah merasakan tidak ketemu lubang. Jalan bagus. Dan selama di jalan saya nggak ada tidur tadi. Jalan bagus. Ini bukan basa-basi. Saya kalau jalan hancur saya bilang hancur. Masyarakat nggak minta macam-macam. Mereka cuma minta jalannya bagus. Yang kedua, kalau sakit bisa berobat murah. Syukur-syukur gratis. Dan ternyata program yang pertama dari Setara adalah sehat. Saya rencana kalau sehat saya di luar, tapi kalau ada rasa-rasa sakit, saya mau ke Konawe Selatan. Yang ketiga, setelah jalannya bagus, badannya sehat, anaknya sekolah, syukur-syukur bisa gratis. Kalaupun nggak bisa gratis, murah. Ustadz Somad, ini anak mahasiswa yang berasal dari Konawe Selatan yang kuliah, itu UKT-nya dibantu. Itu yang di mana? Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang. Tunggu sebentar. Bagaimana dengan yang berada di luar kota, di luar kabupaten, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati? Kalau anaknya bisa keluar, itu berarti orang tuanya mampu dan kaya, Pak Ustadz. Jadi untuk sementara belum kita prioritaskan. Saya mikir, oh cerdas juga. Karena kalau anaknya di Bandung, di Surabaya, di Jogja, di Jakarta, di Medan, berarti orang tuanya kaya. Tapi kalau di sini, ia setengah kaya. Maka dibantu. Alhamdulillah. Saya di Mesir 4 tahun. Di Maroko 2 tahun. Di Sudan 2 tahun. S1 di Mesir. S2 di Maroko. S3 di Sudan. Enggak ada bantuan bupati dan gubernur seperak haram. Makanya sakit kali hati saya ketika Pak Bupati cerita UKT gratis. Nyut katanya di dalam. Oh, aku dulu kok enggak dapat ya. Beruntunglah anak-anakku, adik-adikku yang berasal dari Konawe Selatan ini. Seandainya ada orang mau lahir, ditanya, mau lahir di mana? Yang ditanya nih bayi. Kenapa yang jawab ibunya? Mereka mau lahir di Konawe Selatan supaya biaya sekolahnya murah. Dan kalau kuliah terbantu, mudah-mudahan orang yang memperjuangkan program ini disehatkan Allah zahir dan batin. Dijaga, dipelihara Allah dari segala fitnah insya Allah. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa beli swasa. Sudah lama saya tausiah, baru di sini dihadiri angsa. Itu ada angsa datang di belakang. Hebat. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan menari zapin. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri Upin dan Ipin. Memang lengkap semua ini diundang. Di mana-mana kalau saya tausiah itu yang datang cuman Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ini semuanya. Mana Upin tadi pulang? Itu yang hadir itu Upin apa Ipin? Coba berdirikan dulu. Nah itu yang hadir itu Upin apa Ipin? Itu Upin. Ustaz kok tahu? Ada rambutnya. Yang enggak ada rambutnya Ipin. Kok hafal Ustaz? Anak saya nonton. Bagus Upin Ipin itu Pak Ustaz. Bagus. Jarjit bagus. Meme bagus. Yang enggak bagus Bang Saleh. Mudah-mudahan Allah menjaga anak kita dari LGBT.
Ustadz Abdul Somad, 80% masyarakat Konawe Selatan ini petani dan tanahnya subur. Saya percaya Pak Bupati. Kenapa Ustadz percaya tanahnya subur? Karena Ustadz melihat tadi dari airport kemari. Bukan. Sedangkan tiang pentas aja ditumbuhi tanam-tanaman. Saking suburnya Konawe Selatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Selama di perjalanan tadi jalannya berkelok dan berkelit. Tapi orangnya lurus. Hijau. Masya Allah, tabarakallah. Itu apa? Itu padi. Itu apa Pak Wabub? Itu jagung. Itu apa? Itu sagu. Itu apa? Itu pohon kaktus. Pohon jati. Semua tanam-tanaman tumbuh dengan baik. Masya Allah, tabarakallah. Itu tanah siapa? Tanah sengketa. Tumpang tindih surat tanah antara masyarakat dengan perusahaan, antara perusahaan dengan perusahaan, terkait dengan Badan Pertanahan Nasional BPN, terkait dengan Bapak Kepolisian, terkait dengan dari Kejaksaan Kejari, ada juga dari pengadilan. Maka di sini sudah hadir semuanya. Siapa yang bersengketa masalah tanah, yang menuntut Bapak Jaksa sudah hadir. Yang nangkap Bapak Polisi sudah hadir. Kita duduk bersama, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Lahir dari tanah, dibesarkan di atas tanah, hidup berjalan-jalan merata di atas tanah, dan kelahi masalah, mati akan masuk ke lubang, dimakan cacing. Apa yang mau kita ributkan? Tanah ini semuanya milik Allah. Saya lewat di suatu jalan, tanah milik Jenderal Fulan, tanah milik Kiai Fulan, tanah milik Bapak Fulan. Rasanya saya mau buatkan baleho besar, dari ujung sampai ke ujung, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah milik Allah. Tapi jangan gara-gara ini kita ambil suami orang. Kenapa kau ambil suamiku? Milik Allah. Yang model begini tidak ada di Konawe Selatan. Ini adalah bidadari surga, istri-istri solihah semua. Saya sampai tadi, langsung saya kasih tahu sama Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kita langsung tablik akbar. Karena ini masyarakat sudah lama menunggu. Mohon maaf Pak Ustadz, undangannya jam 9.30. Saya tadi sampai jam 9. Ternyata jamaahnya sudah duduk menunggu dari jam 7. Jam 6, salah lihat jadwal. 7, 8, 9, 9.30 baru dimulai acara. 3 jam 30 menit masa menunggu, itu bernilai amal somat. Amal soleh. Ibu yang berpanas-panasan, ini mohon maaf ya. Ini warga Konawe Selatan ini kenapa banyak perempuan? Perempuan, laki-lakinya mana? Hai Besti. Ternyata kita minoritas di sini ya. Tidak ada minoritas di Konawe Selatan. Tadi saya berjalan, saya lihat banyak pura-pura. Saya sangka saya sedang berada di Bali. Ini saudara-saudara kita dari Bali, Ustadz Abdul Somad. Ada orang Jawa, ada orang Bugis Makassar, ada orang Tolaki, ada orang Bali. Semuanya berasal dari Nabi Adam. Semuanya berasal dari tanah. Mohon maaf, jangan tersinggung.
Ada ibu yang berasal dari aluminium. Berarti sama dengan dandang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bersama, tinggi sama, rendah sama, karena kita tidak merasa lebih terhormat, lebih hebat. Kita semua sekarang hidup punya salah, punya dosa, dan kita semua juga akan mati. Orang kaya mati, pejabat jangan kuat-kuat, ada polisi, ada Pak Kapolres, tentara, ada Pak Dandi, ustadz, lebih kuat pula lagi suara. Lalu yang mau diambil dari hidup ini apa, guys? Yang mau diambil dari hidup ini, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Pasangan hidup adalah mati, pasangan langit adalah bumi, pasangan malam adalah siang. Ada aku, ada kamu. Begitulah ibu waktu pulang ketemu bapak nanti. Suaminya enggak ikut, jaga anak Pak Ustadz. Papa, mama mau pergi pengajian, bersihkan lantai, masak nasi, cuci piring, dah papa. Kata suaminya, iya mama. Suami yang model begini kalau mati tidak kena azab kubur. Karena sudah terlalu azab di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah sayangnya mereka kepada ibu. Betul? Bukan sayang, takut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama setahun ini ibu banyak silap, banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Maka pada pagi Idul Fitri sayup-sayup terdengar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makhluk terkuat sedang minta maaf. Maafkan aku, Papa. Langsung dipoto sama anaknya dari balik gorden. Diposting di FB, makhluk terkuat sedang minta maaf. Ustadz kok tahu? Saya lihat FB-nya. Enggak lama keluar video. 1 minute later, beberapa menit berikutnya, terjadi lagi perang dunia ketiga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada apa tanaman yang manis-manis itu? Tebu yang tidak berbongkol. Manusia ini pasti ada salahnya. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Iya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Ikan teri pun ada dagingnya. Maksudnya sejahat apapun tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, ada baiknya. Oh, teman saya ini nggak ada baiknya Pak Ustadz, jahat terus, berarti dia setan. Istri saya ini nggak ada jahatnya Pak Ustadz, dia baik terus, berarti kau selama ini sudah nikah sama malaikat. Suami saya ini Pak Ustadz kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang jahat. Berarti dia manusia setengah setan. Maka maafkanlah dia. Apakah ibu sudah memaafkan bapak? Dari bunyinya sepertinya belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih hebat daripada maaf. Maaf itu apa Pak Ustadz?
Kita jalan di tepi pantai. Hebatnya Konawe Selatan ini, sawahnya ada, kebunnya ada, padinya ada, sagunya ada, pantainya hebat. Itu kenapa orang Konawe Selatan ini sehat-sehat, karena ikannya baru mati sekali. Di tempat saya tinggal di tengah Sumatera, di jantung Sumatera. Itu ikan itu mati 5 kali. Dari laut ke sampan 1 kali. Dari sampan ke pasar 2 kali. Dari pasar ke kulkas 3 kali. Ke kuali 2 kali. Ini Idul Fitri adalah Idul Fitri yang paling hangat Pak Ustadz. Idul Fitri penuh kehangatan. Kenapa ibu ngomong kehangatan? Karena sudah dihangatkan berkali-kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu terasa panas? Yang bilang enggak, saya aja di sini kepanasan. Panas, tapi tidak terasa panas karena hati kita dingin. Betul? Melahirkan itu sakit atau tidak sakit? Sakit atau tidak sakit? Oke, melahirkan itu sakit. Tiba-tiba datang bidan membawa anak dan ibu memegang anak. Waktu ibu pegang bayi ibu senyum atau enggak? Katanya sakit. Ada orang ketika bayi itu diberikan lalu si ibu ngomong, gara-gara kaulah aku sakit. Dengan senyumnya yang lepas dan tetesan air mata dia kata, sakit atau enggak sakit? Kenapa sakit tapi dia bisa tersenyum? Karena ada yang mengalahkan sakit. Ada yang mengalahkan kulitnya sobek. Ada yang mengalahkan darah, nyawa jadi taruhan. Yang mengalahkannya apa? Yang mengalahkannya adalah cinta. Gara-gara cintalah kita bisa memaafkan. Ibu sudah memaafkan bapak? Karena belanja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua cinta dengan Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, betul? Kalau kita cinta, kita luruskan mereka. Kalau mereka salah, kita diam atau kita luruskan? Emang berani? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di balik seorang laki-laki yang sukses, saya ulang sekali lagi. Di balik seorang laki-laki yang sukses, ada 2 perempuan yang luar biasa. Ibunya. Itulah ibu langsung mau marah aja. Dan saya tadi foto, Ustadz Abdul Somad, ini adalah ibu saya. Langsung saya pegang tangan ibu, saya letakkan di kening saya. Katanya Ustadz Somad nggak boleh megang tangan perempuan yang nggak mahram. Ibu-ibu. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Melihat ibu orang seperti ibu kita. Melihat anak orang seperti anak kita. Bagus. Asal jangan melihat istri orang lupa bini kita. Ibu yang sedang membawa anak, saya tidak melihat ibu membawa anak ibu. Saya sedang melihat ibu saya 40 tahun yang lalu sedang membawa saya. Saya dulu termasuk anak yang tidak bisa ditinggalkan. Saya anak pertama. Kalau mak saya pergi kemana-mana saya menangis. Suara saya paling kuat. Dan mak saya bilang, kau menangis paling kuat. Sekarang baru saya tahu rahasianya. Kenapa saya nangis kuat waktu kecil. Rupanya untuk suara teriak tablik akbar. Kau ikut aku kemana-mana, kata mak saya. Karena ikatan dengan ibu yang luar biasa. Pak Bupati orang beruntung, orang bertuah. Karena ibunya masih ada. Ibu yang masih ada ibunya, bersyukurlah punya ibu, ibunya ibu-ibu. Bagi yang ibunya sudah meninggal dunia, saya, ayah saya
sudah meninggal. Ibu saya sudah meninggal. Saya ini yatim piatu. Kalau ada yang mau bersedekah ke panti asuhan. Kenapa Ustaz ngomong begitu? Karena Konawe ini adalah sehat, cerdas, sejahtera. Apakah Konawe ini sejahtera? Gak usah dijawab. Karena kalau orang Konawe Selatan yang menjawab, belum tentu betul. Yang menjawab itu orang luar. Saya yang datang dari Sumatera mengatakan Konawe Selatan ini sejahtera. Dari mana Ustadz tahu Konawe Selatan sejahtera? Saya sudah melihat jalannya, saya sudah melihat kebunnya, dan saya melihat di mana-mana orang pakai emas itu di leher, di tangan, di kuping, di kaki. Di sini tiang bendera pakai emas. Hebatnya Konawe Selatan. Kurang kaya apa lagi coba? Makanya kalau ada orang Jakarta, orang Surabaya, orang Medan, orang Palembang, orang Makassar yang datang bawa emas, bawa dia ke Konawe Selatan ini. Tunjukkan emas yang ada di tiang bendera. Biar dia tahu di tempat kami emas itu bukan 1 gram, bukan 2 gram. Apalagi harga emas lagi mahal-mahalnya sekarang. Dan uniknya nggak dijaga, aman. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Konawe Selatan punya tambang emas. Ada lagi yang lebih mahal, nikel. Alamnya subur, indah, cantik, hijau, gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa. Ini nikmat yang besar ini mesti masyarakatnya banyak-banyak bersyukur. Ingat dengan baik. Apa saya bilang tadi? Bersyukur. Soalnya kadang kalau lagi panas itu kita kurang pendengaran. Jangan sampai nanti pas pulang ke rumah suaminya nanya, apa kata Ustadz Somad tadi? Kata Ustadz, kau mesti banyak bersyukur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Banyak-banyak bersodakoh. Bagaimana cara bersyukur dengan badan? Banyak-banyak sholat. Bagaimana cara bersyukur dengan kawan-kawan? Jangan kelahi. Kenapa? Karena kalau kita perang, menang jadi arang, kalah jadi enggak ada untungnya. Alhamdulillah. Pak Wabub, ya, di Konawe Selatan ini ada konflik. Zero konflik. Ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, ada Tolaki, semuanya hidup aman, damai, tentram, nyaman. Betul? Alhamdulillah. Kalaupun ada gesekan-gesekan, ya karena ada gesekan itulah maka hubungan menjadi lebih indah. Tapi jangan sampai korslet. Makanya dibuat acaranya namanya halal bihalal. Saya heran, kok ada poster orang lain? Rupanya bukan poster, memang saudara kita. Halal bihalal. Berkah Konsel Setara. Berkah Konsel Konawe Selatan Setara. Sehat, cerdas, sejahtera.
Bagaimana mengatur uang rumah tangga? Itu diperlukan seorang istri yang cerdas untuk mengatur keuangan rumah tangga. Kalau sekali kasih uang habis, kasih sekali habis, itu suaminya nggak bertahan lama. Nggak sampai pensiun, shadaqallahul azim. Sakitnya apa? Jantung koroner. Asal tanggal 5, tanggal 6, kenapa? Karena istri yang tidak cerdas. Di balik seorang yang sukses ada dua perempuan. Yang pertama, ibu yang melahirkan. Ini ada calon-calon panglima TNI, calon Kapolri, calon jenderal, semua orang-orang hebat, ketua DPRD, anggota dewan, semua orang-orang hebat ini. Lebih hebat laki-laki apa perempuan? Jelas perempuan, orang yang jawab perempuan. Semua laki-laki yang hebat-hebat ini dilahirkan dari rahim. Kenapa perempuan yang mengandung? Karena perempuanlah yang paling sabar. Mengandung 9 bulan 10 hari. Betul? Di Konawe Selatan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Inilah hak baik ramahnya orang Konawe Selatan. Kita nanya dia senyum. Kenapa Ustaz tanya masih 9 bulan 10 hari? Karena di tempat lain nikah Januari, bulan Mei lahir. Pas ditanya, loh ini yang kemarin undangan bulan Januari. Iya. Kenapa acara akikah Mei? Efisiensi. Lebih cepat, lebih baik. Tapi di Konawe Selatan ternyata tidak ada. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semuanya. Saya tidak khawatir sedikit pun dengan Konawe Selatan ini. Kenapa? Anak kecil pakai jilbab. Anak kecil pakai jilbab. Satpol PP pakai jilbab. Bukan cuma pakai jilbab, pakai parabola lagi di atas. Bagus ibu. Ibu tetap laksanakan tugas. Tidak khawatir sedikit pun dengan ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya istiqomah menutup aurat. Kenapa kami perempuan mesti menutup rambut kami, mesti menutup betis kami, mesti menutup pinggang kami? Karena ada laki-laki yang kalau melihat kalian terbuka aurat, kalian pakai baju sempit, dia langsung error. Jangan biarkan anak perempuan kita umur 18 tahun pakai celana umur 8 tahun. Celananya menjerit. Kesempitan, minta tolong. Yang sudah ikut majelis taklim mengaji, alhamdulillah. Itu saya lihat ada jilbab warna hijau. Hijau apa namanya? Ada hijau muda, ada hijau udah agak tua, ada merah hati menyala, ada kelompok majelis pengajian pink, ada yang biru-biru ini badan kontak majelis taklim BKMT. Jadi yang sudah ngaji alhamdulillah, yang belum mengaji segera ngaji. Karena pada saatnya nanti kalau kita nggak mau ngaji, kita akan dingajikan. Silakan yang nggak mau ngaji, nggak apa-apa. Tapi sampai masanya nanti dingajikan. Bapak suami-suami juga ke masjid pak. Yang nggak mau ke masjid, sampai masanya nanti tetap dibawa ke masjid sebagai jenazah. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak mau tahu dengan azan, enggak peduli. Sampai masanya nanti tetap diucapkan la ilaha illallah ke telinganya, la ilaha illallah. Karena kita mau akhir kalam kita waktu mati la ilaha illallah. Jangan sampai kita mau mati nanti bukan la ilaha illallah,
dibisikkan sama jamaah, la ilaha illallah. Berapa harga emas? Masih 2,5. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 10.30. Tadi saya mulai tausiah jam 9.30 waktu saya berdiri tadi. Tiba-tiba saya lihat jam 10.30. Saya nggak percaya dengan jam saya ini. Jangan-jangan rusak. Saya tengok handphone saya dulu ya. 10.30. 25 tambah 5 menit. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang aja. Kenapa? Karena yang ngomong ustadz. Dia kan cuma duduk, kik, duduk, kik. Ustadz itu yang ngomong terus. Saudaraku yang berada di belakang sana, jangan merasa diri kalian hina karena berdiri. Aku pun berdiri juga di sini. Kalian hanya berdiri. Aku cukup dengan ngomong lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cemas, jangan khawatir. Kalau ada terasa berkunang-kunang, haus, damkar sudah siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Halal. Apa maksud halal? Ibu pergi ke Makkah, haji dan umroh. Amin. Pulang dari masjid bawa uang 10 rial, ada jilbab bagus. Asyara rial. Kasih uang 10 rial, ambil jilbabnya, orang Arabnya ngomong, halal? Halal. Halal haji? Halal? Halal. Apa maksudnya halal? Jilbab saya kasih ke kamu, uang kamu saya ambil, dan kita nggak ada sangkut paut lagi, kita sudah plong. Halal bi halal. Halal bi halal. Bahasa apa itu? Itulah bahasa Arab yang orang Arab pun nggak tahu. Halal bi halal itu bahasa Arab yang orang Arab pun nggak tahu. Memang Indonesia ini hebat. Martabak Mesir yang ada di Indonesia, saya pergi ke Mesir, nggak ada. Halal bihalal yang bahasa Arab nggak ada di Arab. Saya dari tahun 98, 99, 2000, 2001, 2002 di Mesir nggak ada halal bihalal. Di Maroko 2004, 2005, 2006 nggak ada halal bihalal. Di Sudan 2017, 2018, 2019 nggak ada halal bihalal. Nggak ada. Coba nanti Bapak Ibu pergi haji ketemu sama orang Arab, halal bihalal. Nggak ada. Maksudnya apa itu halal bihalal? Supaya hati kita yang selama ini kusut, hati kita yang selama ini beku, hati kita yang selama ini marah, yang selama ini tersinggung, emosi, setelah ini halal. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Saya lah yang paling banyak ngomong selama ini, menasihati ibu. Memang kita baru ketemu sekali ini di Konawe Selatan Pak Ustadz, tapi Ustadz setiap malam kami dengarkan. Kami cuma nonton 5 menit Ustadz, Ustadz yang nonton kami tidur. Distelnya ceramah Ustadz, hidupkannya habis. Sampai ada orang datang ke saya pulang malam Pak Ustadz, terus saya buka kunci rumah, terus saya mau masuk pintu kamar, terus saya dengar suara Ustadz di dalam. Saya bilang ke istri saya, jangan ada dia di antara kita. Ustadz setiap malam menceramahi ibu saya, keluarga saya Pak Ustadz. Saya bilang kalau ada silap dan salah saya, kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, maukah ibu memaafkan saya? Maukah bapak memaafkan saya? Lebih baik minta maaf di Konawe Selatan daripada minta maafnya di akhirat. Betul? Memangnya bisa kita minta maaf di akhirat? Bayangkan aja berkumpul miliaran manusia,
dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kemana kita mau mencari orang Konawe Selatan ini nanti di akhirat? Bagaimana cara kita membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat nabi-nabi yang lain? Umat Nabi Muhammad itu nanti bedanya, ibu mau tahu bedanya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Gitu kalau tablik akbarnya masuk TV. Oh terus yang ini nggak masuk? Ini direkam melalui kamera. Dan nanti kamera yang tadi kena usir sama ibu-ibu itu. Jangan berdiri di depan. Duduk. Padahal mereka lah yang merekamin. Dan mereka akan mengupload ke channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Memang saya tausiahnya di Konawe Selatan. Tapi ceramah di Konawe Selatan ini didengar saudara kita dari Aceh sampai ke Papua. Dan mereka kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, jabatan kalian tidak lama, 5 tahun paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Apa yang kalian bisa lakukan untuk rakyat masyarakat? Murahkan biaya kesehatan, berikan jalan yang bagus, anak-anak kuliah bingung bagaimana bantu, UKT-nya bantukan dari APBD, wakafkan tanah, ini tanah berdiri pondok pesantren Gontor 6 dari Ponorogo, Kabupaten Konawe Selatan, ada gontor laki-laki, ada gontor perempuan, semua diborong oleh Konawe Selatan. 20 pondok pesantren paling banyak seprovinsi Sulawesi Tenggara, paling banyak pesantren ada di Konawe Selatan. Di balik anak-anak kita yang sukses ada guru yang digugu dan ditiru. Ustadz Abdul Somad ini guru saya, kata Pak Bupati. 2003 beliau dosen saya. Beliau sudah jadi anggota dewan, ketua DPRD, mundur untuk maju jadi Bupati Konawe Selatan, tapi beliau masih ingat dengan gurunya. Tadi guru beliau duduk dengan kami bersama. Kacang tidak boleh lupa. Dulu kacang pakai kulit, sekarang pakai bungkus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di balik manusia ada ibu, ada guru, ada istri, ada sahabat, ada jamaah, ada kawan. Sangat rentan kita ini silap, salah dan berdosa. Alhamdulillah masih ada maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Nanti kalau di akhirat jangan tuntut saya. Sholatmu banyak, puasamu banyak, sedekahmu banyak, zikirmu banyak, hatam Quranmu banyak, tapi tetanggamu kau aniaya, jiranmu kau sakiti, suamimu kau santet. Orangnya nggak ada di sini. Ini bukan orang. Ustadz Somad ini ngomongnya kok ke saya ini ya. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, pulang, ninggal. Ada Bapak Ibu yang tersinggung? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasanya terbang, pahala sedekahnya melayang, pahala hajinya hilang gara-gara menganiaya orang. Tapi kalau kita sudah saling memaafkan, nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Ustadz ngelihat apa ke sana? Ternyata memang betul ada pemadam kebakaran di sana. Saudara yang dimuliakan Allah. Walaupun banyak uang kita, nangis di pintu Ka'bah minta maaf. Aku sudah menzolimi tetanggaku, aku sudah menganiaya mertuaku, aku sudah iparku. Nggak bisa, kita mesti minta maaf. Makanya yang paling bagus kita nggak bisa datang ke rumah orang satu-satu. Nanti malam
Besok malam libur, undang semua jiran, kawan, tetangga ke rumah, kasih makan sup kikil. Ustaz kok ingat sup kikil? Tadi di dalam saya makan sup kikil. Saya karena udah naik pesawat dari jam 2 tadi malam, bawaan saya sebetulnya ini ceramah ini karena panas tadi malam ngantuk, jadi saya maunya enggak berteriak-teriak, saya mau ceritanya, marilah kita saling memaafkan. Mari lapangkan hati kita. Ibu, mudah-mudahan waktu. Tapi tiba-tiba suara saya menggelegar. Tahu apa yang menyebabkan menggelegar? Sop kikil. Karena sapi itu begitu ditarik dia kan bersuara. Sop kikil. Ustaz kemarin di Konawe Selatan makan apa? Sop kikil. Pakai apa? Pakai buras. Iya. Saya bingung, ini burasnya dipegang apa dimasukkan? Saya tengok dulu guru. Itu maka saya lihat dari guru. Saya lihat, oh dibuka dulu, masukkan ke mangkok baru disiram. Saya nggak nanya, kenapa? Ya saya jaga diri saya kan. Masa saya nanya, saya jaga harga diri juga. Saya nggak ada nanya. Masa saya nanya sama Pak Bupati, Pak ini gimana cara makannya? Enggak. Saya tengok guru gimana, oh dibuka, dimasukkan dulu, oh habis itu baru disiram kuah, baru saya makan. Yummy. Gimana rasa sop kikil Konawe Selatan? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata tidak bisa mewakili rasa. Anda mau makan sup kikil terenak di dunia? Datang ke Konawe Selatan. Saya sudah merasakannya. Anda mau minta kirim, nanti kami poskan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya tausiah lebih 60 menit. Di mana-mana Ustaz Somad ceramah 60 menit, kecuali di Konawe Selatan 63 menit. Akhirnya saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijrah untuk masyarakat keluarga besar Konawe Selatan, dari pimpinan ulama sampai ke akar rumput semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan Konawe Selatan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpinnya adil dan amanah, buminya subur, dan negeri ini dijaga dan dipelihara Allah. Keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, diselamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Kita semua husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik di hari Jumat penuh keberkahan di bulan yang mulia, bulan Syawal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Kabupaten Konawe Selatan ini kabupaten yang penuh dengan keberkahan. Allahumma waffiq ulata umurina, jadikan pemimpinnya pemimpin yang adil, takut kepada Engkau dan sayang kepada masyarakatnya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengamalkannya dengan amal yang baik. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qira'atana, bacaan Quran kami, wa tahajjudana, qiyamul lail kami, wa takhassu'ana, khusyuk kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma ja'alna minal mu'tasimina bihablik, jadikan kami orang-orang yang bersaudara, berpegang teguh dengan talimu agama Islam ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma tawil umura ulama'ina, para guru kami, alim ulama kami, panjangkan umurnya, sehatkan badannya sehingga berkah ilmunya untuk kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima segala amal ibadah kami, wa tub alaina, terima taubat kami, taubat nasuha ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal antik, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin
Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Saudara kami yang gugur di Lebanon, tentara kami dari TNI, Fars Ramadan, berikanlah beliau sebagai seorang yang meninggal dalam keadaan syahid ya Allah. Anak istrinya berikan kesabaran ya Allah. Para TNI yang sedang berjuang menjadi tentara penjaga perdamaian, berikan mereka kekuatan, kebaikan, kesolehan, pelihara penjagaanmu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna, Rabbana ikhtim lana bihusnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'alna minal afin. Jadikan kami orang yang berlapang dada, meminta maaf kepada saudara kami dan memaafkan saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.